yang melampaui segala akal dan pikiran manusia. Itulah kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita untuk memuji, memuliakan Tuhan. Terimalah firman Tuhan kepada kita pada hari ini, pada minggu ke-8 setelah Trinitatis, tertulis dari kitab Keluaran 23 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Demikian firman Tuhan, saya akan membaca untuk kita semua. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang tidak benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing. Sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, padang gurun adalah saksi bisu betapa beratnya, betapa susahnya perjalanan hidup yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka di Mesir. Selama 40 tahun mereka hidup di dalam penderitaan. Dalam perjalanan hidup yang begitu berat yang mereka harus lalui, Tuhan selalu menyertai mereka. Tuhan selalu mengasihi mereka dan Tuhan menjamin kehidupan mereka sampai bangsa Israel tiba di tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Itulah sukacita besar, yaitu pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel walau dalam tantangan berat, walau dalam masa-masa sulit selama 40 tahun. Sebelumnya Allah memberikan hukum Taurat, Allah memberikan aturan-peraturan kepada bangsa Israel melalui Musa. Di dalam aturan-peraturan itu, bangsa Israel harus hidup taat supaya mereka hidup tentram, hidup dalam damai sejahtera, dan hidup teratur. Itu tujuannya. Kalau kita ingat pada hari Minggu yang lalu, Yesus memerintahkan kepada kita untuk mengasihi, hidup saling mengasihi. Itu adalah perintah kepada kita. Sebagai tanda kita adalah pengikut ataupun murid Yesus, Yesus memerintahkan untuk hidup saling mengasihi. Pada nas kita pada hari ini diberitahukan kepada kita ada beberapa hal yang harus nyata, yang harus terlihat dari kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen ataupun sebagai pengikut Yesus Kristus. Melalui nas ini ada 4 teladan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Mari kita perhatikan satu persatu. Yang pertama,
menjaga lidah. Lidah adalah salah satu organ tubuh penting bagi manusia. Bahkan salah satu organ tubuh manusia yang tak terlihat. Tetapi lidah sangat penting perannya dalam kehidupan kita. Lidah jika dipakai dengan tepat sesuai dengan kegunaannya, maka lidah itu akan mendatangkan berkat, akan mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Sebaliknya, jika lidah tidak dipakai dengan tepat, penggunaannya sembarangan, maka lidah akan berakibat fatal bagi si pemilik lidah dan bagi orang lain juga. Harusnya lidah manusia tidak bercabang, tetapi kenyataannya lidah manusia itu sering bercabang, memiliki cabang. Orang Batak menyebut orang yang suka berlidah bercabang ini dikatakan si gajang gila. Biasanya orang seperti ini, orang si gajang gila ini adalah orang yang sering bergosip, suka menebarkan berita-berita bohong. Di perkumpulan mana, setiap bertemu dengan siapa, dia sering sekali memperbincangkan atau mengucapkan kata-kata yang tidak benar. Dan barangkali banyak orang yang senang dengan berita-berita gosip, entah itu di televisi, radio, media, atau apapun. Sampai dengan sekarang, berita gosip ini sangat diminati oleh banyak orang. Tentu kita sendiri tidak ingin disebut si gajang gila. Saya yakin dan percaya tidak ada di antara kita yang ingin disebut si gajang gila. Maka kalau tidak ingin kita disebut si gajang gila, berarti jagalah sikap, jagalah lidah, jagalah perkataanmu. Jangan suka menebar berita bohong, jangan suka memfitnah, jangan bersaksi dusta. Itu yang diucapkan dalam hukum Taurat ke-9, sangat keras diucapkan. Janganlah engkau bersaksi dusta atas apapun. Seperti epistel dalam Kisah Para Rasul yang kita dengar. Bagaimana suami istri sama-sama bersepakat, sama-sama bersekongkol untuk berbohong di hadapan Allah, yaitu Ananias dan Safira. Mereka berbohong dan akibat kebohongan mereka mati. Maka jangan suka berbohong, karena tidak ada baiknya bagi siapapun juga. Yang kedua, mari gemar membantu sesama manusia. Tidak susah membantu saudara, tidak susah membantu sahabat, tidak susah membantu orang-orang yang kita kasihi. Mungkin kita akan melakukan apapun untuk menunjukkan bahwa kita peduli, bahwa kita serius ingin membantunya. Namun bagaimana mengasihi musuh? Bagaimana mengasihi orang yang pernah menyakiti, mengkhianati, mengecewakan, membuat kita terjatuh? Bagaimana kita mengasihi mereka? Khotbah ini dikatakan tadi, jika lembu keledai musuhmu tersesat, maka engkau harus membawanya kembali kepada pemiliknya. Bahkan jika engkau melihat lembu atau keledai musuhmu lelah karena berbeban berat, maka engkau harus membantunya membongkar bebannya agar keledai musuhmu itu ringan. Saudaraku yang terkasih, bayangkan bagaimana beratnya ini memang mengasihi musuh. Idealnya kalau kita di dunia ini, jangankan musuh, jangankan orangnya, benda atau hewan atau apapun yang dia miliki, kita tidak peduli dengan itu. Tapi firman Tuhan pada hari ini mengingatkan, engkau harus menghargai, engkau harus mengasihi. Bahkan hewan dari musuhmu, milik dari musuhmu itu, engkau harus kasih. Itu yang diucapkan oleh Yesus
di dalam Lukas 6 ayat 27 sampai dengan ayat 28. Kasihilah musuhmu dan berdoalah kepada mereka. Hal yang sama diajarkan oleh Rasul Paulus di Roma 12 ayat 20. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian engkau menumpukan bara api di kepalanya. Artinya cepat atau lambat, kebaikan yang kita lakukan jika itu tulus akan menyadarkan orang yang berbuat jahat kepada kita. Dia akan sadar bahwa ternyata kasih yang kita lakukan itu adalah tulus. Maka jangan menyerah untuk berbuat baik. Teruslah berbuat baik, bahkan saat keadaanmu saat ini tidak baik, lakukanlah kebaikan itu. Yang ketiga, jangan menerima suap. Ya, firman Tuhan sangat keras menegur kita pada hari ini. Dalam firman Tuhan dikatakan ayat 8, suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Dalam suatu perkara, kebenaran akan hilang jika ada orang yang menerima suap. Coba lihat dan perhatikan betapa hancurnya, betapa bobroknya bangsa dan negara kita karena praktik suap yang kita lihat ada di mana-mana. Di perkotaan, di desa, dalam setiap lini, praktek suap itu sangat nyata sekali. Banyak kebenaran yang tidak mampu ditegakkan, banyak kebenaran yang tidak mampu diungkapkan karena penegak hukum telah terlebih dahulu menerima suap dari orang yang bersalah. Dan biasanya suap ini selalu berhubungan dengan uang. Mengapa kita dilarang? Mengapa kita diminta untuk menolak, untuk tidak menerima suap? Karena suap itu akan membutakan mata sehingga kebenaran tidak bisa lagi ditegakkan, sehingga kebenaran tidak bisa lagi didirikan. Karena apa? Suap itu telah membutakan mata. Seperti yang dilakukan oleh suami istri tadi, yaitu Ananias dan Safira. Mata mereka menjadi gelap. Mereka bersepakat untuk membohongi Tuhan, membohongi para rasul, memberikan sebagian dari tanah yang mereka jual. Mereka berbohong, mereka korupsi di hadapan Tuhan dan para rasul. Timotius, dalam 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan, akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Jika segala sesuatu tolak ukurnya adalah uang, ya udah dikatakan kita sudah orang yang cinta uang. Siapa kita yang tidak memerlukan uang? Semua kita perlu uang. Tetapi jika kita mencintai uang, maka kita bisa membunuh, kita bisa berbohong, dan kita bisa melakukan tipu muslihat demi untuk mendapatkan uang itu. Maka lebih baik sedikit uang yang ada pada kita, tetapi itu hasil kerja keras yang tulus, yang murni dan bersih, daripada harus melimpah harta, melimpah kekayaan, tetapi itu hasil suap, korupsi yang tak diberkati oleh Tuhan. Yang keempat, mau menolong orang asing. Allah mengingatkan bangsa Israel walau mereka sudah tiba di Kanaan, di perjanjian, Allah berpesan, ingatlah siapa engkau dahulu. Jangan engkau lupakan kamu juga adalah orang tawanan. Kamu juga dulu orang buangan di Mesir. Mereka harus mengingat masa lalu itu supaya mereka tidak sombong, supaya mereka memperlakukan sesamanya manusia itu penuh kasih. Walau mereka memang dalam pembuangan itu, Allah tetap mengasihi mereka. Allah membawa mereka sampai ke tanah perjanjian. Allah mengembalikan kehidupan mereka. Allah mengembalikan kembali hak martabat mereka sebagai manusia yang seutuhnya. Maka hal yang sama diminta Allah kepada bangsa Israel untuk bangsa Israel mampu mengasihi orang asing
yang ada di sekelilingnya. Mampu mengasihi, mampu menolong, berbagi dengan orang asing. Mengapa kita harus mengasihi orang asing yang ada di sekitar kita? Karena mereka juga adalah ciptaan Tuhan. Jadi jelas sekali Allah mengingatkan bangsa Israel, Allah mengingatkan kita bahwa kasih itu adalah kewajiban bagi kita yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Bukan yang harus diceritakan, bukan yang harus didiskusikan, bukan yang harus diperbincangkan, tetapi kasih itu harus dinyatakan, diwujudkan dalam keseharian kita melalui perbuatan kita. Hal itulah yang diingatkan Allah kepada kita. Allah mau mengingatkan kita, hai manusia, kita yang hadir, yang beribadah pada saat ini, kita adalah penumpang di dunia ini. Hidup kita hanyalah sementara di dunia ini. Maka selagi kita masih sehat, selagi kita masih hidup, teruslah berbuat baik sebagai buah iman, keselamatan, anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Mari kita menunjukkan karakter kita bahwa kita adalah pengikut Kristus, kita adalah murid Yesus. Itu yang diingatkan oleh Yesus khotbah hari Minggu yang lampau. Allah memerintahkan kita untuk hidup saling mengasihi, yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi kalau kita hidup saling mengasihi, melakukan buah-buah roh dalam kehidupan kita, dunia akan tahu, dunia akan percaya bahwa kita adalah murid Yesus. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami agar kami melakukan aksi yang benar sebagai wujud cinta kasih, kepedulian kami kepada Engkau, juga kepada sesama kami manusia. Engkau mengingatkan kami agar kami berhati-hati, waspada ketika kami mengucapkan kata-kata kami, mengucapkan kata-kata yang keluar dari bibir kami, lidah kami. Hendaknya setiap ucapan itu boleh kami pertanggungjawabkan. Hendaknya kata-kata yang kami ucapkan, kata-kata yang boleh menguatkan, menghibur, memberi berkat sukacita bagi diri kami, juga bagi orang yang mendengarkan. Jauhlah kiranya dari kami kebohongan, kejahatan, saksi dusta yang tak berkenan di hadapan. Beri kami kekuatan untuk saling mengasihi. Beri kami kekuatan lebih lagi untuk kami mau dengan sukacita, dengan iman mengatakan tidak kepada praktek-praktek korupsi, suap, baik itu di gereja, di tengah bangsa dan negara, dalam kehidupan kami, bahkan di keluarga kami masing-masing. Karena Engkau menentang korupsi ataupun suap dalam kehidupan kami. Biarlah kami hidup saling mengasihi, walau di dalam perbedaan yang begitu nyata sekalipun. Kami wajib mengasihi, karena Engkau Allah yang pertama sekali telah mengasihi kami. Biarlah damai sejahtera-Mu dan penyertaan-Mu tetap untuk kami. Berkati setiap orang yang mendengarkan firman-Mu ini dalam setiap kehidupannya. Engkau memberikan kekuatan, membuka jalan kehidupan mereka, memberikan pengharapan, memberikan kekuatan, sehingga Engkau terus dipermuliakan dalam kehidupan kami. Demikian yang berulang tahun, Tuhan terus memberkati menyertai mereka yang berbeban berat oleh karena pergumulan ekonomi, sakit penyakit, masalah dalam rumah tangga atau apapun. Tuhan, berkenanlah Engkau memberi pertolongan kepada mereka, menyertai mereka dalam setiap kehidupannya. Terima kasih untuk semua berkat-berkat, terlebih kehidupan dan sukacita yang Engkau anugerahkan kepada kami. Ampuni kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan tetap memberkati kita. Horas.